Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat kita berjumpa kembali di dalam pagi hari ini. Bersyukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita hidup, kita beraktivitas. Dan sebelum kita beraktivitas, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, banyak berita-berita di dunia ini yang sering kita dengar ya. Baik itu berita tentang politik, berita tentang perekonomian, perdagangan, olahraga, hiburan, dan sebagainya. Nah, berita-berita tersebut mungkin penting buat kita ya, karena menolong kita untuk mengetahui kondisi dunia saat ini di mana kita tinggal. Tetapi saudara, ada satu berita yang jauh lebih penting dari semua berita-berita yang ada di dunia ini. Nah, kita mau baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Di sini dikatakan sebab yang sangat penting. Jadi ini berita yang sangat penting saudara. Mungkin berita-berita yang lain penting buat kita, tetapi kita harus tahu sebagai anak-anak Tuhan, berita ini berita yang sangat penting. Yaitu apa? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia telah dikuburkan dan dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Ini sungguh suatu berita yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan pertanyaan ini, ya, apakah berita ini berita yang sangat penting buat kita? Pertanyaan ini harus menjadi refleksi buat kita pribadi ya, sebagai orang-orang Kristen. Apakah benar-benar berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sesuatu yang sangat penting, sangat menggairahkan, sangat spektakuler buat kehidupan kita? Saudara, Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Dia datang ke dalam dunia yang kita peringati sebagai Natal itu. Dia datang, dia mau mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia ciptaannya sendiri. Banyak orang di luar sana mengejek Yesus ya. Mengatakan, Yesus tuh cuma sekedar nabi, dia cuma sekedar rasul. Dia cuma manusia biasa sama seperti kita. Tetapi kita tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan kita tahu bahwa Dia benar-benar Tuhan. Dia benar-benar Tuhan yang turun dari surga. Dia diutus oleh Allah Bapa untuk datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dan dengan kehendaknya sendiri, dia taat kepada kehendak Bapa untuk mati di atas salib. Dia menghapuskan dosa kita. Dia menebus dan menyelamatkan kehidupan kita. Puji Tuhan. Yesus benar-benar mati untuk kita saudara, bukan Yudas atau bukan orang lain siapapun yang menggantikan Yesus, benar-benar Yesus. Bahkan setelah hari ketiga dia buktikan bahwa dia itu Tuhan, yaitu dengan dia bangkit dari kematian. Nah saudara, belum pernah ada dan tidak pernah ada orang siapapun, pemimpin agama manapun di dunia yang mau mati buat umatnya, buat manusia yang berdosa. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit seperti Yesus. Tidak ada satupun ya saudara yang pernah kita dengar di dunia ini. Tidak ada orang yang benar-benar bangkit dari kematian selain Yesus. Ini sungguh berita yang sangat ajaib, yang sangat menakjubkan, dan tidak dapat dihapuskan sepanjang sejarah umat manusia. Saudara, bulan ini kita akan memperingati peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus atau yang kita sebut Paskah. Kita sering menganggap Natal lebih penting dari Paskah. Natal lebih menyenangkan, lebih meriah, lebih indah, lebih menarik daripada Paskah. Tetapi harusnya Paskah itu lebih penting daripada kelahiran Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah inti dari iman kita, inti dari kekristenan kita. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 14, 17 dan 18.
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saudara, kalau kita terima telur Paskah, biasanya di dompetnya atau di tas Paskah itu selalu dituliskan ayat ini ya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kita dan kita masih hidup dalam dosa. Benar saudara, bahwa kalau Tuhan yang kita sembah itu tidak bangkit, dia hanya manusia yang mati seperti manusia yang lain. Buat apa kita menaruh kepercayaan kita? Sia-sia kita menaruh percaya kepada Yesus. Karena kita juga masih hidup di dalam dosa kita. Karena Yesus yang kita sembah, dia mati. Dia tidak mungkin menolong kehidupan kita. Tetapi Yesus, dia adalah Tuhan, dia bangkit dari kematian, dan dia sanggup menyelesaikan semua masalah dosa kita. Puji Tuhan. Kita tidak salah alamat ya saudara. Waktu kita percaya kepada Yesus. Sekalipun dunia mungkin menghina, mengejek iman kita kepada Yesus, kita tidak perlu berkecil hati ya. Ada satu kalimat yang mau saya kutip dari kampanye salah satu paslon dalam pemilu kemarin ya. Saya kutip begini, kalau sudah pilih Yesus jangan mau digoda lagi. Sekali Yesus tetap Yesus. Jadi sekali kita beriman kepada Tuhan Yesus, jangan kita beralih, jangan kita mau digoda dengan hal-hal yang lain. Ya, ini adalah berita yang paling menggembirakan, paling membawa sukacita di dalam kehidupan kita dan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus. Markus 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal ini. Saudara, ini peristiwa setelah kebangkitan Yesus ya. Murid-murid itu lari datang ke kubur Yesus dan ternyata tidak ada Yesus karena Yesus sudah bangkit, dan murid-murid itu akhirnya menyampaikan pesan kepada murid yang lain, kepada Petrus dan teman-temannya ya, bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya, dia memberitakan ke seluruh dunia ya, berita yang kudus. Ini dikatakan berita yang kudus dan tak terbinasakan. Puji Tuhan. Mari saudara kita sambut bulan Paskah ini dengan hati yang penuh sukacita. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Apapun masalah kita, apapun ketakutan kita, kita bisa bawa kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang mati, tetapi dia tidak terus mati, tetapi dia bangkit. Dia naik ke surga, dia memberikan keselamatan, dia memberikan jaminan hidup yang kekal buat setiap kita orang-orang yang percaya. Haleluya. Jadi saudara, mari kita terus mengingat akan berita yang sangat penting ini, berita yang membawa berkat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.